Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa Isra Mi'raj dilatar belakangi oleh semakin meningkatnya hambatan dan gangguan yang dialami Nabi Muhammad SAW dalam mendakwahkan agama Islam di kota Mekah. Kaum kafir Quraisy bertambah ancamannya kepada Rasulullah SAW ketika istri dan paman beliau, Khadijah dan Abu Thalib, meninggal dunia. Kaum kafir Quraisy berpikir bahwa dengan wafatnya dua orang yang dicintai itu tidak ada lagi perlindungan dan pembelaan terhadap Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan agama Islam. Demikian ketika Nabi Muhammad SAW menyebarkan dakwah Islam di kota Thaif. Kaum kafir Quraisy menghasut pemimpin dan masyarakat Thaif untuk mengusir beliau dari kota Thaif. Perlakuan penduduk Thaif terhadap Rasulullah SAW sangatlah kejam. Mereka mengolok-olok dan melempari batu untuk mengusirnya kembali ke Makkah. Atas jaminan perlindungan Mut'im bin Adi, Nabi Muhammad SAW kembali ke Makkah untuk meneruskan dakwahnya setelah Rasulullah SAW diusir dari Thaif. Semakin meningkatnya ancaman dan rintangan dari kaum kafir Quraisy di kota Makkah. Nabi Muhammad SAW merasakan kesusahan dan kepedihan setelah ditinggal dua orang yang dicintainya. Dakwahnya untuk menyebarkan agama Islam selalu dihalangi oleh kaum kafir Quraisy. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha yang mengetahui apa yang dirasakan oleh hambanya pada Nabi Muhammad SAW yang sedang merasakan kesedihan dan kesusahan pada dihibur dengan melakukan perjalanan Isra Mi'raj, yaitu perjalanan di malam hari di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit sampai Sidratul Muntaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya secara langsung kepada Nabi Muhammad SAW melalui peristiwa Isra Mi'raj. Selesai sholat, dua gelas yang berisi susu dan arak diberikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dan disuruh memilih salah satu di antara kedua gelas yang berisi susu. Kemudian diambil oleh Nabi Muhammad SAW dan diminumnya. Kemudian malaikat Jibril berkata, "Engkau di atas fitrah. Seandainya memilih arak niscaya akan sesatlah umatmu." Perjalanan Isra Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7 dan Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril kemudian membimbing Nabi Muhammad SAW naik ke langit dunia. Di langit pertama ini Nabi Muhammad SAW bertemu Nabi Adam alaihissalam. Jika melihat ke kanan, Nabi Muhammad SAW tersenyum. Namun jika melihat ke kiri, Nabi Muhammad SAW menangis karena yang berada di sebelah kanan adalah ahli surga, sedangkan yang sebelah kiri adalah ahli neraka. Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril kemudian naik ke langit kedua. Nabi Muhammad SAW pun bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam di langit ketiga. Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, dan di langit keempat Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Sedangkan di langit ke-6 Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Di langit
beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedangkan bersandar di Baitul Makmur. Semua nabi yang ditemui Nabi Muhammad SAW mengucapkan salam hormat kepada beliau. Kemudian Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril naik ke Sidratul Muntaha, yaitu sebuah pohon besar, dan rindang dari bawahnya mengalir 4 sungai, 2 di surga dan 2 di luarnya di Sidratul Muntaha. Ini Nabi Muhammad SAW melihat wujud asli dari malaikat Jibril. Nabi Muhammad SAW kemudian berangkat menuju Mustawa ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendirian tanpa ditemani oleh malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Muhammad SAW menerima perintah untuk mengajarkan sholat 50 kali sehari semalam. Nabi Muhammad SAW turun hingga langit ke-6 dan kembali bertemu dengan Nabi Musa kemudian Nabi Musa kemudian menyarankan supaya Nabi Muhammad SAW meminta keringanan kepada Allah karena umat Nabi Muhammad SAW tidak akan mampu mengerjakan perintah tersebut. Setelah mendengar saran Nabi Musa, beliau kemudian kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya perintah sholat tersebut diperingan menjadi 5 kali sehari semalam. Kejadian penting dalam Isra Mi'raj. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai kejadian yang luar biasa. Selain dipertemukan dengan nabi-nabi terdahulu, Nabi Muhammad SAW melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi gambaran keadaan nyata di dunia. Beberapa kejadian itu adalah sebagai berikut. Nabi Muhammad SAW melihat orang-orang yang menuai padi karena panen terus menerus. Setelah dipotong, padi itu tumbuh kembali dan dipanen lagi, lalu tumbuh lagi, begitu terus menerus. Hal ini menggambarkan orang-orang yang gemar beramal jariah akan mendapatkan pahala terus menerus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW melihat beberapa orang membawa daging yang baik. Di sebelahnya ada daging yang busuk. Orang-orang itu justru mengambil daging yang busuk dan membuang daging yang baik. Mereka adalah gambaran orang-orang yang suka berzina. Nabi Muhammad SAW melihat kuburan yang berbau sangat harum. Kuburan tersebut adalah gambaran keharuman iman Masjid yang memegang teguh kebenaran dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW melihat orang yang memiliki perut sangat besar. Begitu besar perut itu sehingga tidak bisa beranjak dari tempatnya. Orang tersebut adalah gambaran orang-orang yang suka memakan riba. Nabi Muhammad SAW melihat orang yang kepalanya seperti babi dan badannya seperti kedelai, sedangkan mendapatkan siksaan yang bermacam-macam. Hal ini adalah gambaran orang yang suka menimbulkan permusuhan dan suka menyebarkan berita bohong. Nabi Muhammad SAW melihat orang yang memotong lidahnya sendiri. Setelah dipotong, lidah itu tersambung lalu dipotong lagi. Setiap kali lidahnya terpotong, ia akan menjerit kesakitan. Ini adalah gambaran orang yang suka menggunjing. Nabi Muhammad SAW menyaksikan malaikat penjaga neraka. Malaikat ini tidak pernah tersenyum dan wajahnya sangat
kegembiraan sedikit pun. Kejadian-kejadian yang disaksikan langsung oleh Nabi Muhammad SAW tersebut merupakan perumpamaan keadaan sebenarnya yang terjadi di dunia dan akan terjadi di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.